الذي تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jemaah subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang berada di rumah Allah ini sama-sama nanti Allah masukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan semua fasilitas untuk kita, Pak. Fasilitas yang Allah berikan itu satu persatunya sulit untuk kita hitung. Bayangkan, Pak, semenjak tadi malam terakhir kita memejamkan mata kita, mengedipkan mata kita, sampai di mana Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita kembali, sampai kita membuka mata kita untuk pertama kali di pagi tadi. Maka berapa nikmat yang Allah berikan yang sudah kita pakai, Pak? Berapa liter oksigen yang sudah kita pakai, Pak? Berapa denyut jantung yang sudah Allah berikan kepada kita, Pak? Kalau kita melihat teman-teman kita, mungkin tetangga-tetangga kita, atau rekan-rekan kerja kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit, dia membutuhkan sekian oksigen. Oksigen itu per tabung berapa biayanya, Pak? Tapi hari ini Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa. Ada nikmat yang mungkin terlupakan oleh kita, ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya nikmat kesehatan, tapi nikmat istiqomah. Bukan karena rumah kita yang dekat, Pak, kita datang ke masjid. Bukan karena suara azan yang bagus kita datang ke masjid, Pak. Bukan karena suara imam yang lantang membuat kita datang ke masjid, Pak. Tapi nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ada orang yang rumahnya mungkin dekat, berseberangan dengan masjid, Pak, tapi belum hidayah itu datang. Hidayah itu, Pak, luar biasa. Itu nikmat yang luar biasa. Jangankan jauh-jauh, Pak, ya. Ketika azan berkumandang, maka maaf, secara jarak, fisik jarak yang lebih dekat masjid dengan rumah kita atau masjid dengan orang di blok sana, maka yang dekat itu seharusnya dia datang. Tapi belum tentu rumah yang dekat itu mengantarkan mereka ke masjid. Belum tentu juga rumahnya jauh dia akan datang ke masjid, Pak. Maka datang ke masjid, panggilan ke masjid itu adalah hidayah yang Allah berikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga tetap Allah berikan kita hidayah. Amin ya rabbal. Maka di dalam doa yang kita sering bacakan, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepada beliau pun juga beliau sambut dengan banyak orang yang mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad. Banyak. Jangankan Nabi Muhammad, Pak RT saja. Banyak orang yang mengaku kenal dengan Pak RT.
Si A kenal Pak RT, si B kenal Pak RT, si C kenal Pak RT. Tapi apakah mungkin Pak RT juga kenal sama kita? Jangankan yang Rasulullah Pak. Ya, Pak RT yang mungkin setiap hari kita sapa pun belum tentu hafal nama kita, belum tentu tahu kita. Maka oleh sebab itu kita berdoa di sholawat-sholawat kita dan di doa-doa kita. Kalau masih terbesit di hati kita rasa yang nggak bisa kita sebutkan ketika nama Muhammad disebutkan Pak, maka itu cinta kita kepada Nabi Muhammad itu ada. Sholawat Pak dibacakan tentang Nabi Muhammad bergetar hati kita, itu menandakan kita adalah umat yang mencintai Nabi Muhammad. Semoga Nabi mencintai kita. Nabi Muhammad tinggalkan kepada kita dua pedoman Pak. Taraktu fikum amrayni la tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Nabi itu tak tinggalkan hartanya. Nabi itu tak tinggalkan singgasana seperti Fir'aun. Fir'aun Pak, besarnya Fir'aun, kebesaran Fir'aun itu sampai hari ini megah dapat kita saksikan. Kalau Bapak belum pernah ke Mesir Pak, canggih zaman hari ini Pak. Andai kan di masa kita dulu Pak, orang bercerita tentang Mesir, orang bercerita tentang piramida, orang bercerita tentang Sphinx, kita hanya dapat cerita-cerita Pak. Hari ini dengan hebatnya gadget, dari manapun akses kita bisa lihat Pak. Pulang nanti Bapak di rumah Bapak buka ponsel Bapak, cari piramida Mesir. Wah, itu macam-macam orang meliput tentang piramida. Ada yang sampai masuk ke dalamnya, bahkan ada arkeolog yang menelitinya, jelas sampai ke sana. Begitu canggih di zaman hari ini. Fir'aun meninggalkan kebesarannya dengan meninggalkan bangunannya. Nabi Muhammad SAW tak meninggalkan bangunan, tapi Nabi tinggalkan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Nak pergi kemana pun kita Pak, Al-Quran tetap dalam bahasa Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, tetap bahasa Arab. Pergi kita ke Cina tetap Al-Quran dalam bahasa Arab. Pergi kita ke Mesir jelas bahasa Arab. Pergi kita Eropa, Al-Quran tetap berbahasa luar biasa. Itu salah satu mukjizat dan bukti keautentikasian Al-Quran. Pak, orang yang tak paham saja dengan Al-Quran, begitu cintanya dia dengan Al-Quran Pak, nggak paham dengan Al-Quran. Ada anak-anak kita lihat juga di televisi Pak, hafiz Quran. Dia hafal Al-Quran tanpa menghafal Quran Pak. Kalau kita menghafal pegang mushaf kita baca satu persatu. Idza waqa'atil waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kita hafal satu-satu. Tapi ada anak, ada orang yang tidak berusaha menghafal, tapi dia hafal melalui pendengaran. Ternyata Allah menceritakan dalam Al-Quran Pak, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ternyata yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita Pak, itu bukan dokter spesialis kandungan, bukan ibu bidan. Ibu bidan itu hanya bantu Pak. Dokter spesialis itu hanya bantu Pak. Tapi Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Pak, ada nggak di antara kita di sini yang ketika dia lahir dia langsung sujud? Ada Pak? Oh Pak, ngantuk Pak. Ada Pak? Saya tanya Pak, ada tak Pak kira-kira? Tak ada Pak. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat mengatakan ketika Nabi Muhammad itu lahir Pak, beliau keluar dengan sujud beliau dan tangan beliau ke situ begini Pak, menunjuk ahad. Dan beberapa riwayat menjelaskan demikian. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Kita sambung ayat ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Tidak ada kita satu pun mengetahui apapun Pak. Tidak ada kita mengetahui satu apapun Pak. Anak yang lahir itu dia menangis dengan oe, gitu ya Pak ya? Betul Pak? Ada yang oe, nggak ada Pak. Semua sama Pak.
Insya Allah kita semuanya, mungkin mayoritas yang berada di masjid Allah ini sudah menyaksikan bagaimana istri yang melahirkan, bagaimana anak itu keluar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Proses penciptaan manusia sesuai dengan disampaikan oleh Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu sebaik-baik kejadian tak? Begitu indah kejadian yang Allah ciptakan tentang manusia dibandingkan dengan hewan, Pak. Penelitian membuktikan, Pak, semut, ada koloni semut itu yang matanya nggak bisa melihat, Pak. Semut, Pak. Tapi ternyata semut itu, Pak, mampu memberikan apa ya namanya, Pak? Memberikan referensi kepada manusia untuk membuat bangunan. Bangunan yang tinggi-tinggi seperti yang kita buat ini, Pak, itu belajar tentang arsitek daripada semut. Dalam ensiklopedia Islam itu, Pak, semut ternyata yang memberikan ilham kepada manusia, yang memberikan pandangan prototipe kepada manusia bagaimana menciptakan bangunan yang tinggi. Ternyata semut-semut tersebut, Pak, yang diteliti itu semut-semut yang buta, Pak. Dibandingkan bentuk kita dengan semut, maaf saya kata, kita jentik melayang semut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang cerita kita, Pak. Sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur dalam artian jangan banyak mendongak ke atas, banyaklah melihat orang yang di bawah kita. Syukur mudah untuk diucapkan, Pak, tapi sulit untuk dilakukan. Ada orang yang ingin punya istri, Pak, dah kemana-mana tak dapat istri. Tapi ada orang yang di depan matanya calon istrinya, tapi dia tak mau. Bapak-bapak di sini, alhamdulillah sudah punya keluarga dan punya istri, alhamdulillah. Ada yang mau nambah, Pak? Cukup satu, Pak? Satu lebih baik katanya. Bersyukur, Pak. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan, Pak. Bagaimana bersyukur menjadi seorang ayah? Bagaimana bersyukur menjadi seorang suami? Pak, tak semua orang memiliki anak. Ada orang yang berbagai macam, dia datang dokter, Pak, dokter spesialis kandungan A, kandungan B, konsultasi supaya dapat keturunan, tapi nggak dapat, Pak. Nikah 2019, 2022 belum dapat. Tapi ada orang, Pak, yang nikah 2019 bulan Agustus, bulan Desember dan lahir. Luar biasa, Pak, hidupnya, Pak. Anak sekarang cakap itu istilahnya MBA, Pak, Married by Accident. Banyak, Pak. Ada orang yang mencari-cari, Pak, nggak dapat, Pak. Pengen punya anak, nggak dapat. Satu lagi luar biasa. Terkadang di dalam kehidupan sehari-hari kita saksikan, Pak, bahwa nikah dengan cara baik-baik, bertemu pun dengan cara yang baik-baik. Ketika sudah menikah, Pak, nggak dapat anak. Sekali dapat anak pun Allah panggil pendek usianya. Kan banyak kita disaksikan itu, Pak. Menandakan, Pak, tak semua orang yang punya anak itu adalah kuasanya, tapi itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal kita sudah sampaikan tentang ayat yang Allah sampaikan tadi, Pak. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, Pak, enggak pernah kami satu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, maka Allah ciptakan waktu itu pendengaran. Pendengaran ternyata adalah indera yang pertama kali Allah ciptakan untuk manusia. Makanya kalau ada istri atau ponakan atau anak kita yang hamil, Pak, dengarkan Al-Quran.
Dan kalau bisa yang baca Quran itu ayahnya, bacakan ke perut ibunya. Ya, untuk apa? Dia tidak bisa menentangnya apa-apa. Tapi ternyata Pak, ada anak yang lahir ketika dia mulai pandai berbicara, dia mulai menyusun kata-kata Al-Quran itu Pak. Dan itu ternyata Pak, secara ilmu kesehatan dan secara ilmu manusia Pak, ada anak yang mengidap cerebral palsy. Dia cacat otak, gak bisa berpikir, gak bisa menghafal. Tapi ternyata ilmu manusia itu bisa dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam televisi sering Pak dimunculkan para penghafal Quran Pak yang cacat, tapi dia hafal tanpa menghafalnya. Makanya Allah ciptakan indera yang pertama itu adalah. Jadi bagaimana mensyukuri nikmat anak Pak? Jika memang Allah sudah titipkan kepada kita anak, karena semua orang Allah berikan anak, maka didiklah anak kita dengan Al-Quran. Doa kita, Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa anak yang saleh itu bukan hanya dilahirkan Pak, tapi anak yang saleh itu dididik Pak. Anak-anak yang Allah titipkan kepada kita itu Pak, kemana kita sekolahkan? Hari ini Pak, maaf, berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lebih bangga dia ketika anaknya itu lulus di kedokteran. Betul, bagus. Tapi kita inginkan Pak, ada anak-anak kita yang lulus kedokteran tapi hafalan Qurannya bagus. Ada anak-anak kita yang lulus kepolisian tapi hafalan Qurannya bagus. Kita ingin ada anak-anak kita yang lulus menjadi dosen, bacaan Al-Qurannya bagus Pak. Pak, ternyata anak-anak kita ini Pak macam-macam. Tak semua anak-anak kita itu bagus matematikanya Pak. Tak semua anak-anak kita bidang seninya bagus Pak. Terkadang maaf cakap Pak, kesalahan kita sebagai orang tua ketika sudah terima rapor Pak, itu marah-marah sama anak. Itu sering Pak. Marah-marah sama anak. Macam mana aku belajar tuh? Ini nggak tulis. Terkadang Pak, ada anak itu yang nggak bagus hafalannya, tapi melukisnya bagus. Kalau suaranya bagus, hafalannya bagus, maka sekolahkan dia di sekolah-sekolah tahfiz Pak. Maka kita senang nanti Pak. Mereka yang menggantikan kita nanti Pak. Mereka yang melantunkan ayat suci Al-Quran. Suaranya bagus Pak, masukkan ke sekolah-sekolah mengaji Pak, ke pondok-pondok Quran, masukkan. Enggak bagus Pak, suaranya enggak bagus, hafalannya enggak bagus, suruh dia belajar kaligrafi. Belajarnya enggak bagus dia Pak, tapi menulisnya bagus. Harus dimenulis. Allah diciptakan manusia berbagai macam Pak. Makanya hebatnya Rasulullah itu Pak, Rasulullah itu mendidik para sahabat sesuai dengan porsinya, profesional dan proporsional. Pak, sepanjang sejarah yang Bapak baca, pernah nggak Bapak dengar Abu Bakar jadi muazzin? Ada Pak? Ada nggak Pak? Kira-kira Pak, Bapak ada dengar nggak? Ada riwayat azan dari Abu Bakar. Gimana azannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu riwayat Abu Bakar. Tapi siapa yang muazzin Rasulullah Pak? Siapa Pak? Bilal. Kenal sama Bilal Pak? Kenapa Bapak kenal namanya? Karena sampai ke bos. Pak, hebatnya Nabi Muhammad SAW hingga orang Barat Pak menobatkan Muhammad sebagai tokoh pemimpin yang berpengaruh di dunia. Pak, Nabi Muhammad itu Allah utus itu 610 Masehi Pak. 610 Masehi. Sekarang berapa Pak Masehi Pak? 2022. Kira-kira berapa tahun yang lalu Pak? 1600. Serius Pak? Berapa Pak? Anggaplah 1600 ya Pak ya. 1600 tahun yang lalu Pak. Nama Nabi Muhammad
SAW dinobatkan oleh orang Barat Pak sebagai tokoh yang berpengaruh kepada dunia Pak. Ternyata Nabi Muhammad berdakwah 610, berakhir sampai 632 Pak. Kurang lebih 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang dibenarkan oleh sejarawan dari 23 tahun. Pak, hebatnya Pak, ternyata Islam tidak sampai ke kampung halaman kita di Nusantara ini Pak. Dalam sebuah tulisan yang berjudul Api Sejarah karangan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Selama ini yang kita tahu Pak, merdeka itu tanggal 17 Agustus 1945. Tapi ada terlupakan oleh kita Pak, bahwasanya merdeka Republik ini terjadi pada bulan Ramadan, 9 Ramadan. Nah, kita bahas tentang Rasulullah Pak. Begitu hebatnya Nabi Muhammad Pak, maka orang yang suaranya bagus pergi dari muazin. Orang yang kaya, ini deretan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas yang memiliki kemampuan multi language, bisa berbagai macam bahasa Pak. Bahkan sampai beberapa riwayat mengatakan beliau sudah sampai ke Cina, Guangzhou, Cina. Sampai hari ini ada makomnya Pak, makom Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, Cina. Jadi tak semua orang Cina itu non Muslim Pak. Ternyata dahulu sudah banyak orang-orang Muslim yang beragama Islam. Salah satunya adalah orang-orang di Guangzhou, Cina dan Uighur. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu hebat Nabi Muhammad, dalam sejarah kita kenal muazin Rasulullah itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal bin Rabah. Bagus orangnya, muazinnya. Hebat keduanya, disuruh dia untuk menulis wahyu Al-Quran. Muawiyah bin Abu Sufyan salah satunya penulis wahyu Nabi. Zaid bin Thabit penulis wahyu. Tidak semuanya Pak, tidak semuanya pergi perang Pak. Tapi ada sisi-sisi tertentu yang mungkin si A nggak cocok di situ Pak, tapi si B cocok. Begitu hebat Nabi Muhammad Pak. Makanya pola asuh dan pola pendidikan Rasulullah itu sangat luar biasa. Bapak, ibu nanti di rumah lihat anak kita kemana arahnya. Tapi yang paling utama Pak adalah orang tua. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Anak yang lahir fitrah atas putih Pak. Tergantung ayah ibunya membawa kemana. Kalau dari kecil dia dibawa ke lapangan bola Pak, maka nanti insya Allah besarnya dari pemain bola dia Pak. Kalau setiap paginya Pak dibawa dia ke lapangan bola tenis meja Pak, maka dia akan jadi atlet tenis meja nanti Pak. Kenapa? Karena itu yang dilihatnya setiap hari Pak. Kalau setiap hari Bapak bawa dia ke masjid Pak dengan muazin yang bagus suaranya, maka nanti Pak insya Allah dia akan jadi muazin yang bagus nanti Pak. Anak kita tergantung kepada kita kemana arahnya, betul Pak. Tapi tak semua anak bisa sesuai dengan keinginan kita Pak. Banyak orang tua Pak, ini di lapangan kali-kali Pak. Banyak orang tua yang mohon maaf tidak bersyukuri nikmat anak yang Allah berikan kepada dia. Dia paksakan anaknya untuk A, dia paksakannya anak-anak untuk B. Makanya kejadian di lapangan, ketika anak itu terpaksa menginginkan apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang terjadi Pak? Mereka memberontak Pak. Memberontak, yang penting sekolah aja lah dulu. Mama dulu sama bapak sekolah di sini. Mama saya, bapak saya suruh sekolah sini. Akhirnya apa Pak? Di sekolah, apakah berprestasi? Tidak juga. Malah punya macam-macam. Pak, zaman kita dengan zaman anak kita berbeda. Maka kata Umar bin Khattab, didiklah anakmu sesuai dengan teknologi di masanya. Itu kata Umar Pak. Hari ini Pak kita serba salah Pak. Dikasih HP salah. Tak kita kasih HP salah. Tak dikasih HP Pak. Dibilang abi, ayah, ibu, tugas adik lewat WA dikirimkan guru. Apalagi masa pandemi ini Pak, Allahu Akbar. Masa pandemi yang sangat luar biasa merubah tatanan dan pola pikir manusia Pak. Anak-anak hari ini Pak lebih gemar ketika dia memegang ponsel Pak dibandingkan dengan zaman kita Pak. Kadang-kadang kita sendiri Pak, orang tua kita lupa
Kita kan memberontak juga kan Pak, ya kan turunkan masa Bapak, masa kami kan macam ini. Mana lagi kita juga macam itu ya Pak. Dulu Pak, kalau kita lihat orang-orang zaman dulu Pak, untuk belajar mengaji ke rumah guru itu Pak, itu melewati berbagai macam rintangan. Ngaji itu habis subuh, ada yang maghrib Pak, itu mengaji Pak. Begitu semangatnya untuk mengaji Pak, sampai dekat mengaji Pak, bukan disuruh mengaji Pak, kena pukul dulu Pak, kena pukul pakai rotan kita Pak. Ada yang kaki kena pukul, ada tangan kena pukul, sampai rumah nak maju, kita tambahin sama Bapak sama orang kita. Tapi hari ini Pak, beda, pendidikannya beda Pak. Pola pendidikan hari ini luar biasa Pak. Kita keras susah, kita lemah susah Pak. Makanya hebatnya Nabi Muhammad SAW itu Pak, beliau mampu memberikan kepada kita contoh bagaimana mendidik. Beliau bukan mendidik anak, tapi mendidik para sahabat. Anak beliau yang tanya Pak, anak beliau yang Allah panjangkan usianya itu kan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak dua, yang satu namanya Hasan, yang kedua namanya Husain. Dua itulah generasi yang nanti mewarisi para habaib di Nusantara ini, di Nusantara, di Timur Tengah, di Yaman, di Qatar dan sebagainya. Maka nikmat anak yang Allah titipkan, maka kita jaga dengan baik Pak. Anak itu adalah titipan dari Allah. Maka bersyukur ketika kita menjadi ayah dan ibu diberikan anak, maka sekolahkanlah dia ke sekolah-sekolah agama, masukkanlah ke pondok-pondok Al-Quran, suruh dia mengaji Pak. Saya ingat Pak, kalau dulu ada orang soleh, maka nenek kita atau adik kita atau mak kita atau bapak kita bawa ke ustaz atau Pak Imam, doakan anak saya. Hari ini jarang saya doakan. Jarang ya Pak, minta kepada ustaz, Pak Imam, kepada orang soleh, doakan anak saya. Doakan. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Orang hari ini Pak, Allah Akbar, susah kita menyebutkannya. Tapi mudah-mudahan anak yang Allah titipkan kepada kita itu kita jaga amanah itu dengan baik. Dengan cara apa? Kita sekolahkan dia ke sekolah-sekolah. Itu anak Allah. Kemudian harta. Pak, ternyata harta ini Pak, dua yang akan Allah tanyakan nanti. Apa yang akan ditanyakan dengan harta ini Pak? Yang satu di mana didapat dan kemana dibelanjakan Pak. Itu luar biasanya Pak. Ada sahabat Nabi Pak, ketika Nabi sampaikan orang kaya itu terakhir masuk surga nanti. Kenapa? Karena banyak yang akan dipertanyakan, didapat dari mana, dibelanjakan kemana. Ada cerita unik Pak, mungkin kita sering dengarkan Pak. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang mulia, yang masuk Islam oleh perantaraan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa Pak. Maka kenapa Nabi Muhammad SAW itu mencintai Abu Bakar dan Abu Bakar mencintai Nabi? Sahabat yang paling Nabi dekati atau yang paling dekat dengan Nabi, yang paling qarib dengan Nabi itu adalah Abu Bakar Pak. Abu Bakar Pak. Saking dekatnya kepada Nabi Pak, ketika Nabi Muhammad pergi hijrah Pak, maka orang yang mendampingi Nabi siapa Pak? Abu Bakar. Pak, hijrah Nabi Pak, ada satu sejarah yang kita sampaikan kita Pak. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib Pak, itu bukan usia muda Pak. Kita lupa Pak, usia Rasulullah dibagi dua Pak. Ini usia persiapan, ini usia menjadi Rasul Pak. Mana yang dibaca usia beliau dan persiapan beliau ketimbang usia beliau jadi Rasul? Persiapan Pak. Persiapan dari 0 sampai 40 tahun Pak, itu masa persiapan. Sedangkan masa actionnya Pak, masa beliau menjadi Rasul, masa tugas dan masa bakti beliau menjadi Rasul itu dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. Berapa tahun Pak? 23 tahun coba. Rasulullah itu pergi hijrah Pak, bukan usia muda Pak, bukan usia 40 tahun Pak, usia 53 tahun. Jika hari ini ada bapak-bapak kami yang usianya 63 tahun, hari masih tergolong muda Pak. 63 tahun Pak, sampai Nabi Muhammad di Madinah Pak, bukan aman-aman saja Pak. Perang-perang dalam Islam itu Pak, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang sebagai macam itu kan
kapan terjadinya Pak? Nabi di Makkah atau di Madinah Pak? Nabi di Madinah Pak. Andaikan 53 tahun usia Nabi dan Muhammad itu pergi hijrah Pak, berarti 63, 64, 65, 53, 54, 55, 56, 57 sampai 63 tahun. Itu masa-masa dalam dari mana Pak? Per 3 bulan itu perang Pak. Per 3 bulan. Menandakan sesuatu kuat Pak. Jika ada yang mengatakan usia bulan 58 tahun dan ada lagi 59. Nah, mengaji lagi Pak? Anak-anak gue jadi ngaji lagi. Artinya gitu Pak. Ternyata Rasulullah luar biasa Pak. Maka kita kembali Pak. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf Pak. Hartanya itu Pak, kalau kayanya Abdurrahman bin Auf luar biasa Pak. Kenapa kita katakan kaya Abdurrahman bin Auf? Sepertiga hartanya itu Pak, itu dipakai oleh orang Madinah. Sepertiganya lagi Pak, itu beredar di uang-uangnya itu, hartanya itu di pasar itu Pak. Sepertiganya lagi Pak, itu disedekahkannya untuk orang Madinah. Menandakan harta Abdurrahman bin Auf itu berarti semua itu harta dia Pak. Jadi ketika Nabi sampaikan orang kaya nanti masuk surga nanti, maka dia tak untuk miskin Pak. Ternyata kaya itu Pak, itu takdir Allah sebenarnya Pak. Takdir Allah. Ada orang Pak kerja siang malam pagi, pulang petang, pagi petang, pulang pagi, kepala di kaki, kaki di kepala, pergi kerja Pak untuk mendapatkan kekayaan, nggak kaya Pak. Ada orangnya Pak yang nggak punya untuk kaya Pak, bahkan sengaja dia keluarkan hartanya semuanya bertujuan supaya dia miskin Pak. Kaya juga Pak. Abdurrahman bin Auf kaya raya Pak. Di saat Nabi sampaikan demikian, maka dia berniat di hatinya, nggak bisa dipercaya, bahaya dipercaya, akhir masuk surga nanti. Maka Pak, dia adalah pedagang Pak. Ketika dia berdagang, selama ini kan kaya Pak. Akhirnya diniatkan untuk berdagang barang-barang yang sudah busuk. Dia belilah rumah-rumah busuk Pak, supaya tak laku-laku Pak. Kalau bekerja kan wajib punya Pak. Bekerja itu wajib Pak. Kita melangkah Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kewajiban kita Pak. Melangkah. Tentang harta berapa yang kita dapatkan itu urusan kita Pak. Itu urusan Allah Pak. Makanya ada orang yang dapatnya banyak, ada yang dapat sedikit. Burung Pak, burung unggas yang pagi-pagi itu Pak, dia dan subuh itu dia terbang-terbang Pak, mencari rezeki. Dapat makanan dia pulang lagi Pak. Yang penting pergi bekerja. Ternyata Pak, kewajiban kita pergi bekerja. Urusan berapa yang kita dapatkan itu Allah yang menetapkan. Ada orang yang berusaha mati-matian untuk dapat kaya, enggak kaya-kaya. Ada orang yang tak mati-matian, minta kaya. Abdurrahman bin Auf Pak, kata Allah, ketika dia beli kurma busuk Pak, ternyata di negeri Yaman terjadilah namanya pandemi. Ternyata obat satu-satu pandemi itu adalah kurma busuk. Tujuannya mau nggak kaya-kaya, akhirnya kaya juga. Ya. Menandakan apa Pak? Menandakan bahwasanya Allah sudah menakdirkan itu. Pak, mohon maaf Pak. Kita waktu dulu Pak, waktu di dalam ruh, pernah nggak malaikat datang kepada kita memberikan selebaran? Nah, pilih Bapak mana? Bapak Cina, Bapak Medan, Bapak Sumatera Barat, Bapak kita orang Maluku. Nggak ada Pak. Ada takdir itu Pak, takdir yang nggak bisa terubah Pak. Nggak bisa terubah. Kita lahir dari rahim siapa bapak kita? Nggak bisa kita minta Pak. Kita nggak pernah minta Pak untuk lahir dari ayah dan ibu kita yang sekarang. Andai bisa kita request dulu Pak. Nggak bisa. Itu takdir yang nggak bisa dirubah. Tapi ada takdir yang bisa dirubah Pak. Mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, mau mendidik anak menjadi anak yang soleh, atau bagaimana? Mau jadikan harta kita menjadi harta yang bermanfaat untuk orang lain, atau menjadi orang yang kikir dengan hartanya Pak. Pak, andaikan kebesaran seseorang itu dilihat dari hartanya Pak, maka Korun termasuk orang yang paling kaya Pak. Andaikan kebesaran seseorang dilihat daripada kekuasaannya Pak, maka Namrud lebih luar biasa Pak. Dan Fir'aun adalah orang yang hebat Pak. Tapi ternyata tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Allah itu tak lihat kita dari harta kita. Allah itu tak lihat kita dari balas kita Pak. Allah itu tak lihat dari nasab siapa nasab kita. Yang Allah lihat itu adalah qulubikum wa a'malikum.
Allah lihat dari hati kita dan amalan kita. Semoga kita semuanya yang berada di rumah Allah ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Semoga titipan-titipan amanah yang Allah berikan kepada kita, Allah tuntun kita untuk mampu menjaga amanah-amanah itu. Jadilah anak-anak kita anak-anak yang soleh. Jadilah harta-harta yang kita miliki, aset-aset yang kita miliki membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, anak-anak kita nanti mewarisi generasi-generasi Islam yang intelektual, Pak. Mereka jadi polisi-polisi yang beriman, mereka jadi tentara-tentara yang beriman, mereka jadi pemimpin-pemimpin yang beriman, mereka jadi orang dewan yang beriman, mereka menjadi seniman-seniman yang beriman, mereka menjadi pedagang-pedagang yang beriman. InsyaAllah kita yang berada di rumah Allah ini mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap istiqomah di dalam jemaah subuh. Karena subuh itu berat, Pak. Subuh itu berat. Ya, makanya kata Nabi, mudah aja untuk melihat mana orang munafik itu, Pak. Orang munafik itu paling susah sholat subuh sama sholat isya. Itu paling berat, Pak. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita semuanya yang berada di rumah Allah ini sudah Allah ringankan kaki kita menuju rumah Allah ini. Insya Allah istiqomah. Amin rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin dari penyampaian saya yang tak terletak pada tempatnya, dan itu kekurangan saya. Maafkan jika ada kesalahan-kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin rabbal alamin. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak sekalian,